Oke, jadi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari ya. Ada 4 persamaan. Ini masih ingat ya, ini operator del ya. Operator del. Operator del ini kalian sudah tahu kalau misalkan dalam Cartesian itu kan dodo x gitu ya. Dodo xi plus dodo y j gitu ya, plus dodo z k. Nah, ini operator del. Jadi keempat persamaan ini adalah persamaan Maxwell yang dinyatakan dalam bentuk ini kan diferensial ya. Ini bentuk-bentuk diferensial. Ups, bentar. Jadi ini adalah persamaan Maxwell yang dinyatakan dalam bentuk diferensial. Sedangkan yang ini adalah persamaan Maxwell yang dinyatakan dalam bentuk integral. Kalau kalian lihat ya, ini yang bagian pertama ya, integral d dot ds sama dengan q, ini sebenarnya adalah hukum Gauss ya. Kemudian kalau yang ini adalah hukum Ampere ya di sini ya. Nah, ini juga hukum Gauss ya, hukum Gauss untuk apa namanya? Sorry, ini hukum Ampere ya, hukum Ampere, tapi kalau diterapkan di medan listrik itu sama dengan 0. Oke ya, kira-kira begini rangkumannya. Ini adalah 4 persamaan fundamental tentang listrik dan magnet. Jadi semua fenomena listrik magnet itu mengikuti 4 persamaan Maxwell ini. Dan sebagai catatan, ini adalah untuk medan magnet statis. Maksudnya dia belum berubah terhadap waktu di sini ya, medan magnetnya. Nanti di next chapter kita akan bahas mengenai medan magnet yang dinamis. Jadi dia berubah terhadap waktu. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aplikasi dari hukum Ampere dan hukum Biot-Savart ya. Saya mau cek dulu, ini share screen-nya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Ya, oke. Ini silakan boleh digambar sketsanya. Jadi ceritanya di sini kita punya suatu toroida ya. Jadi ada inti besi yang bentuknya seperti ini ya, yang bagian tengah ini, kemudian dililiti kawat ya. Ini yang kita sebut sebagai toroida. Kemudian toroida ini memiliki jari-jari dalam yang kita sebut sebagai row 1, kemudian jari-jari luarnya adalah row 2. Ini nilai dari row 1 dan row 2 ya, 2 cm dan 3 cm. Kemudian ketebalannya itu dari 1 sampai 2,5 cm. Nah, di sini diketahui jika kerapatan arus pada permukaan row sama dengan 3 cm, berarti kerapatan arus di sini ya, di bagian paling luar ya, adalah minus 50 AZ topi. Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa arah arusnya itu sebesar 50 ya, tapi dia minus. Ini kalau gitu gambar kita arahnya ke ini kan minus ya. Misalkan ini pada saat row 2 sama dengan 3 itu berarti di bagian sini ya. Dia tuh arahnya minus, berarti ke sini arahnya nih. Arah arusnya. Gitu ya. Ini salah gambarnya, berarti ke sini ya. Ini adalah I-nya di sini. Ya, kerapatannya sebesar minus 50 AZ topi ampere per meter. Yang ditanya berapakah H atau flux magnet ya di titik B pada rho sama dengan 2,1 cm. Jadi kalau digambar rho sama dengan 2,1, ini kan tadi ini 2 cm ya, ini 3 cm gitu ya, ini terhadap rho ya, sumber rho ini. Berarti kan 2,1 kira-kira di tengah-tengah sini ya, ada di sini nih. Nah, ini yang ingin kita cari, berapa medan magnet di tengah-tengah sini. Rho sama dengan 2,1 cm. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai soalnya dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada,
Coba dilihat, ini adalah suatu toroida, bentuknya itu apa namanya, kalau dipotong ya, saya ambil potongan sebelah sini. Misalkan saya ambil bisa bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan dia bentuknya itu persegi ya. Jadi ini toroida bentuk persegi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari atas ke bawah, dari sumbu Z kita lihat ke bawah, itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini dia bentuknya. Oke. Kita akan di sini mau mencari H ya. Berapakah flux magnetnya pada titik ini. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari medan apa namanya medan magnet di titik sini kan kita biasa menggunakan hukum ampere ya. Hukum ampere itu kan integral ya, sini saya tulis solusinya dulu ya. Untuk mencari flux magnet ya H ya, kita gunakan hukum ampere. Oke, hukum ampere di sini kan integral tertutup ya. Lintasan tertutup dari H dot dengan DL. DL ini adalah lintasan ampere. Jadi kalau kalian lihat ini gambar yang ini ya, gambar yang ini itu adalah gambar toroida tapi dilihat dari sumbu Z ya. Jadi yang ini adalah sumbu Z tengah-tengahnya. Nah, ini kan tadi yang bagian sini itu kita sebut sebagai rho 1 gitu ya. Kemudian yang ke sini kita sebut sebagai rho 2 gitu ya. Nah, DL ini di sini apa? DL ini adalah lintasan ampere. Jadi kan kita mau mencari berapa sih flux di daerah rho ya, yang di sini nih. Nah, ini saya misalkan ini ambil rho ya, yang garis putus-putus ini adalah rho, dan ini sekalian yang kita sebut sebagai lintasan ampere. Ya, lintasan ampere ini kita kasih nama DL. Nah, di sini L, sorry. Nah, kemudian di sini ada namanya DL ya. Berarti kita ambil potongan kecil dari L. Nah, potongan kecil itu adalah yang ini. Ya, potongan kecil ini namanya DL. Oke. Nah, saya lanjut lagi ya, di hukum ampere integral H dot DL sama dengan arus yang ada di dalam lintasan ampere tersebut. Berarti kan di sini kita harus tahu ya berapa arus yang ada di dalam ini ya. Yang gambarnya dot ini ya. Itu adalah arus yang ingin kita ketahui. Sementara di soal itu diketahui kerapatan arus pada permukaan rho sama dengan 3 cm. Nah, berarti di bagian luar yang diketahui ya. Sementara bagian luar ini arusnya tidak dilingkupi oleh lintasan ampere. Karena kita perlu informasi tentang Iin ya yang ada di dalam. Oleh karena itu, kita harus mencari hubungan antara arus yang ada di 3 cm dengan arus yang ada di 2 cm yang ada di dalam. Oke, sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kan, apa sih yang menghubungkan antara arus untuk jari-jari 3 cm dengan arus untuk jari-jari ya, jari-jari 2 cm. Kan kita lihat ini kan sebenarnya lilitan kawat ya, lilitan kawat yang diputar seperti ini ya, ini putarannya. Nah, yang sama itu kan total arus ya. Jadi total arus yang di luar itu sama dengan total arus yang di dalam. Kenapa? Karena kan ini satu kawat ya, jadi arusnya mengalir ya tetap segitu aja. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari Iin ya. Terlebih dahulu kita cari hubungan ya antara tadi I di 3 dengan I di 2 gitu. Oke ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa arusnya itu dia sama ya antara di dalam sama di dalam di luar. Ya, saya ulangi, arusnya itu sama antara yang di dalam sama di luar. Maka kalau gitu, karena di sini diketahui adalah kerapatan arus ya, saya sebut sebagai K, maka bisa saya tulis begini. 2V
rho 1 kalikan dengan K1 ya. Ini untuk rho 1 ya, sama dengan 2V rho 2 kalikan dengan K2 ya. Ini untuk rho yang kedua. Coba kalian perhatikan 2V rho. 2V rho ini apa ya? Atau 2VR? Apa ini 2VR? Keliling lingkaran ya. Ya, jadi kalau keliling lingkaran dikalikan dengan kerapatan arus, dapatnya apa ya? Keliling lingkaran dikalikan dengan kerapatan arus untuk semuanya ini. Berarti saya dapatnya apa? Total arus ya. Jadi ini adalah total arus di rho 1 ya. Rho 1 adalah arus yang di bagian dalam ini. Oke. Nah, kemudian ini juga sama. 2V rho 2. Nah, ini juga adalah keliling lingkaran untuk yang bagian 2 ya. Ini bagian 1. Yang ini adalah sama juga kerapatan arus ya. Tapi kerapatan arus untuk yang di bagian rho 2, yaitu bagian yang di luar. Oke ya. Jadi di sini yang sama tuh apa? Yang sama adalah total arus ya. Total arus di rho 1 sama dengan total arus di rho yang kedua. Oke. Nah, ini 2V-nya kan bisa kita coret ya. 2V coret, 2V coret. Nah, berarti kan kita mau tahu arus yang ada di dalam ya. Berarti kan K ya, K1 ya. Jadi di sini saya buat K1 ya. Untuk yang rho 1 itu sama dengan rho 2 ya per rho 1 dikalikan dengan K2 ya. Ini K2 ini adalah untuk yang bagian rho 2. Kita masukkan saja berapa nilai rho 2. Rho 2 adalah 3 cm ya. Berarti 3 per rho 1 adalah 2 cm. Berarti 3 per 2 cm bagi cm sama dengan 1 habis. Kemudian K2. K2 ini adalah kerapatan arusnya ya, yaitu ini kan ada tanda minus ya. Tanda minus itu menyatakan arahnya. Ini saya ambil besarnya aja ya. Besar dari K2 aja yang saya ambil. Nanti arahnya ngikutin aja. Berarti di sini kalikan dengan 50. Ya, berarti ini jawabannya 150 bagi 2 berarti 75 ya. Ampere per meter. Ini adalah K1 rho. Rho 1. Oke. Oh iya, sebentar. Ini coba kalian lihat ke gambar ini ya. Di sini kan arah dari kerapatan arus pada permukaan rho sama dengan 3 cm ya. Berarti ini adalah rho 2 ya. Jari-jari rho 2 itu kan arahnya ke bawah ya. Ini kan lilitan kawat kita tuh begini bentuknya ya. Arusnya ke bawah. Berarti yang bagian dalam arahnya kemana ya? Arus bagian dalam. Ini kan lilitan kawatnya begini ya. Ngeluping ya kawatnya. Berarti arus yang bagian dalam arahnya ke sini ya. Ke atas ya. Makanya di sini tanda negatif yang dari apa namanya? Dari sini itu kita nggak usah pakai. Kita ngikutin arah dari arah arus yang di sini ya. Arahnya berarti ke arah sumbu Z positif ya. Sumbu Z positif. Arus kerapatan arus yang bagian dalam ya. Jadi di sini sudah betul arahnya sama dengan 75 ampere per meter. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya kita terapkan hukum ampere ya. Terapkan hukum ampere. Integral tertutup, ya, integral tertutup H dot dl sama dengan arus yang ada di dalam lintasan ampere. Nah, ini selama proses integrasi, tadi kan kita ambil bagian kecil ya, namanya dl ya. Nah, kan sekarang kita integral dl gitu ya. Integral dl berarti kita jumlahkan, yang ini kita jumlahkan ke sebagian, jumlahkan lagi sebagian, terus saja jumlahkan ya. Sehingga dapatnya nanti keliling lingkaran. Berarti kalau gitu integral dl adalah integral
integral dl hasilnya adalah keliling lingkaran. Berarti di sini jawabannya adalah H ya dikalikan dengan 2V ya. Jangan lupa bahwa dl itu adalah lintasan ampere. Berarti kalau gitu jari-jarinya yang berapa? Rho ya di sini ya. Rho. H kali 2V rho ya sama dengan I in ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat berapa I inside atau arus dalam lintasan ampere. Saya tulis dulu ya, arus di dalam lintasan ampere. Nah, berapa nilai I in? Nah, di sini kan kita sudah punya kerapatan ya. Ini ya, K1 itu kerapatannya. Berarti kalau gitu total arus yang ada di dalam sini ya mudah saja ya, yaitu I inside-nya sama dengan berapa kerapatannya gitu kan ya, dikalikan dengan keliling lingkaran 1 gitu ya. Berarti K1 kalikan dengan 2V. Ini jari-jarinya namanya rho 1 ya. Berarti 2V kalikan dengan rho 1. Ya, ini adalah I inside. Oke, maka persamaannya kita lanjutkan di sini ya. H kalikan dengan 2V rho sama dengan K1 kalikan dengan 2V rho 1. Berarti di sini 2V-nya bisa saling coret ya. Berarti H sama dengan K1 kalikan dengan rho 1 per rho. Kita tinggal masukkan nilai K. K-nya itu adalah, K1 adalah 75 ya. Berarti H sama dengan 75 kalikan dengan rho 1. Rho 1 kan 2 cm ya. Ubah ke meter berarti 0,02 ya. 0,02 per rho. Nah, ini berarti bisa kita tulis H ya, ini adalah flux magnet ya yang ada di dalam toroida. 75 kali 0,02 adalah 1,5 ya. Berarti ini jawabannya 1,5 per rho. Jangan lupa bahwa flux magnet itu memiliki arah. Kita lihat di sini ya. Nah, coba kita lihat yang bagian ini dot ya, tanda dot pada gambar ini ya. Tanda dot itu adalah sumbu Z positif ya. Sumbu Z positif berarti kalau kita ikutin arah arus kita di sini, yang keluar itu dia masuk ya. Yang bagian dalam itu dia ke arah Z ya. Udah cocok ya. Saya ulangi. Ini yang bagian luar ya. Arus bagian luar tuh arahnya masuk ke dalam ya. Jadi kalau ini adalah rho-nya ya. Ini rho. Kan arah Z-nya itu dari layar kalian menuju ke mata kita ya, tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, kita lihat ini kan arah arusnya yang di bagian luar itu kan arahnya ke bawah gitu ya, arah arusnya. Sementara Z kita itu yang positif adalah ke atas gitu ya. Jadi antara Z sama arah arus yang bagian luar itu dia terbalik. Jadi dia ini adalah masuk ya, cross. Ini adalah dot. Jadi gambar kita sudah betul. Nah, sekarang maksud saya kita ingin menentukan bagaimana arah dari medan magnetnya. Nah, silakan tangan kanannya mengikuti arah dari arah dari ini. Jadi seolah-olah coba kita ambil bagian donat ya. Ini bagian donat yang sebagian ini saya potong ya. Ini adalah bagian donat. Nah, ambil tangan kanan kalian, terus keempat jari ya, dari jari telunjuk sampai kelingking, coba diputar mengikuti arah dari lilitan kawatnya. Ini kan ke sini ya. Nah, ini ibaratkan ini adalah 4 jari kalian ya. Maka jempolnya di tangannya ya, maka jempolnya kan ke arah sini. Gitu ya. Jempol. Nah, arah jempol ini itu menyatakan arah dari H-nya ya, flux magnetiknya atau medan magnetnya. Yang ke sini itu adalah arah dari arusnya. Oke, sampai sini apakah ada yang masih bingung mengenai arah dari medan magnet akibat lilitan kawat ini?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya anggap sudah paham ya. Jadi kalau gitu, ini kan udah sesuai ya, arah medan magnetnya itu yang ini. Ya. Nah, yang ini ya. Arah flux magnetnya yang ke sini searah dengan jarum jam, berarti dia itu arahnya kalau dalam koordinat silinder berarti H-nya adalah A si topi ya. Ini adalah H-nya atau flux magnetiknya. Nah, sekarang pada kondisi ya, kondisi rho-nya sama dengan berapa tadi? Kita diminta untuk mencari rho-nya sama dengan 2,1 cm ya. Terus sama dengan 2,1 cm. Ini kalau ini harus diubah ke meter dulu ya. Berarti 0,021 meter ya. Maka H-nya itu adalah sama dengan 1,5 per 0,021 ya. Dikalikan dengan absi topi. Berarti H-nya didapat sama dengan 71 ya, ini silakan pakai kalkulator hitungnya, 71,43 ampere per meter A si topi. Oke, ini dia hasilnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Waduh, kalau nggak ada berarti ini udah pada paham semua ya? Udah lancar ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kenapa Pak pada kan tadi Pak dapat kita di row 1 hanya itu sama dengan 1,5 per row. Apa sih Pak? Apa sih topi? Kenapa nggak langsung Pak row-nya itu kita masukkan sama dengan 2,1? Kan yang kita bahas juga di bidang medan magnet Pak. Gitu Pak. Sebentar, ini saya berbicara dengan siapa ini? Pak, saya Indra Swande nih Pak. NIM 14S17001 Pak. Namanya siapa? Pelan-pelan aja. Indra Pak. Indra. Oke. Coba diulangi Indra pertanyaannya, tolong pelan-pelan. Jadi kan Pak, tadi pas sudah masuk ke hukum ampere, kenapa row-nya kita tinggal iya Pak. Ya. Kenapa nggak langsung dimasukkan Pak nilai row-nya 2,1 Pak? Harus pada kondisi berbeda baru dimasukkan row-nya sama dengan 2,1 Pak. Maksudnya ini Pak dimasukkan di sini. Di sini maksudnya? Yang itu Pak, hasil terakhirnya kan Pak H sama dengan 1,5 per row. Ya. Isi topi. Jadi kenapa Pak nggak langsung dimasukkan hasil akhirnya gitu Pak, maksud saya Pak. Memang harus dengan nilai row-nya Pak. Ini udah saya masukkan ini. Maksudnya masukannya di sebagian mana? Langsung dimasukkan maksud saya Pak, bukan dipisahkan gitu Pak. Maksudnya kamu masukin di sebelah sini gitu? Iya Pak. Oh ya, nggak apa-apa, silahkan aja, nggak ada masalah. Mau kamu masukkan di sini boleh-boleh aja. Cuman ini saya mau buat dalam bentuk umum aja di sini. Jadi row-nya berapapun bisa kita hitung. Karena kan kalau dilihat dari gambar ya, gambar ini ya, ini kan medan magnetnya itu kan dari sini sampai sini tuh beda-beda loh di dalamnya. Ini batasnya adalah, di sini batasnya 2 cm, di sini batasnya 3 cm. Jadi tentang nilainya itu segini gitu loh. Nah, kebetulan di sini kita ngambil kasus row-nya sama dengan 2,1 gitu. Kalau misalkan nanti ada ditanya misalkan berapa row di 2,7 gitu kan. Berarti kan kalau langsung masukin di sini jadi hitung ulang lagi gitu. Makanya kalau pas dimasukin di sini aja kan jadi lebih gampang. Tinggal 1,5 dibagi 2,7. Gitu maksudnya Indra. Berarti Pak itu tergantung cara menghitung kita gitu ya Pak? Ya, di sini saya tadi yang saya bilang, saya ingin memunculkan bentuk umumnya dulu aja, gitu. Jadi row-nya bisa berapapun, boleh diganti-ganti nanti. Oke Pak, makasih ya Pak. Yuk. Oke, Indra sudah muncul. Ada lagi yang lain?
yang ingin bertanya? Oh, ini saya senang sekali nih. Soalnya kuliah elektromagnetik itu dari tahun ke tahun sesuatu yang sangat dihindari gitu. Udah sama kayak kuliah yang susah sekali gitu. Ini kayaknya udah pada jago nih ya. Ada lagi yang lain siapa? Nova. Ada di sini Nova. Nah, coba saya sapa satu-satu ya. Sela, halo Sela, ada di sini? Hadir, Pak. Ada yang mau bertanya nggak? Mic-nya bermasalah ya Sela ya. Halo, kalau Dermawan, ada yang mau ditanyakan? Dermawan? Sejauh ini belum. Belum. Langsung belum aja Dermawan ini. Masih apa, Pak? Masih meresapi, Pak. Siapa lagi ya? Immanuel Sitanggang? Hadir, Pak. Ada yang mau ditanya, Immanuel? Nggak ada? Belum ada, Pak. Lancar Belum ada, Pak. ya? Oke. Iya, lancar, Pak. Oke, kalau gitu saya kasih tugas sekarang dikerjakan semuanya. Ayo. Pak, ingin bertanya, Pak. Kok jadi tanya? Siapa ini? Tadi saya tanya di apa, Pak? Di chat kolom chat, Pak. Oh, Freddy. Ya, Pak. Komen chat mana komen chat ini ya? Bentar. Freddy. Coba Freddy bisa dibacakan. Oh, baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Tapi sebelumnya izin menyimpulkan apakah benar kesimpulan saya ini, Pak. Silakan. Jadi menurut hukum Ampere jumlah flux medan magnet dalam lintasan tertutup sama dengan jumlah arus yang ada di dalam lintasan tertutup tersebut kan, Pak? Stop. Oke, kita kesimpulkan dulu ya. Ini kan hukum Ampere ya? Ya, Pak. Ya. Jumlah flux magnet yang dalam lintasan tertutup sama dengan jumlah arus yang ada di dalam lintasan tertutup tersebut. Begitu Betul. kan, Pak? Betul. Jumlah Ya, flux. jadi yang mau saya tanyakan sebenarnya jumlah flux yang dilingkupi oleh lintasan ampere. Nah, itu lebih tepatnya di situ. Iya, lintasan tertutup, ya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Jadi benarkah, Pak, untuk kasus rho-nya itu lebih kecil daripada 2 dan rho-nya itu lebih besar daripada 3, medan magnetnya itu sama dengan 0, Pak? Oke, kita buktikan aja di sini. Di sini ya. Ini kalau misalkan rho sama dengan kurang dari 2, berarti kan lintasan ampernya di dalam sini ya? Iya, Pak. Oke, berapa arus yang di dalam sini, ada nggak? Tidak ada, Pak. Ya udah, berarti medan magnetnya 0. Oke. Kemudian Baik, Pak. Jadi yang mau saya, ya, Pak. Yang di luar satu lagi Jadi ya. yang mau saya tanyakan, Pak, adakah medan magnet di rho sama dengan 2 dan rho sama dengan 3, Pak? Nah, ini kondisi limit ya. Iya, kondisi perbatasan gitulah, Pak. Nah, kondisi limit mendekati ya. Pas di 2-nya masukin aja kalau gitu di sini. Kan ini rho kan ya. Rho itu kan Ya, Pak. titik di mana atau jari-jari si lintasan ampere berada kan. Kalau kita masukin angka 2 ada nggak nilainya di sini? Berarti masih ada medan magnet di rho sama dengan 2 dan 3, Pak. Begitu ya, Pak? Pas di titik itu ya. Iya, pas di titik itu, Pak. Nah, jadi saya gambarin gini aja nih. Jadi ini, nah tadi kan kalau kita bikin grafik ya, kita bikin grafik. Ini tadi si 2, ini tadi 3. Nah, medan magnetnya itu, ini sumbu tegak itu adalah medan magnet H ya. 0 kan? Iya, Pak. Nanti dari sini ke sini ada medan magnet. Cuman ini kita lihat aja fungsinya nih. Ini kan fungsinya 1,5 per rho kan ya. Berarti berbanding terbalik sama rho ya. Iya, Pak. Berbanding terbalik itu kira-kira dia kan seper ya. Seper itu berkurang ya. Iya, menurun. Jadi kalau digambar kira-kira bentuknya seperti gini.
tek gitu ya sampai titik tertentu di sini, habis itu dia akan habis. Nah, gitu. Pas di 2 dan pas di 3 ada nilainya sih. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke. Kalau ada lagi yang lain mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan coba digambar ya ini. Jadi ceritanya kita punya suatu, ini soal 2 ya. Soal 2. Kita punya suatu silinder. Nah, silakan digambar dulu ya. Silinder bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah sumbu Z ya. Oke. Nah, ini begini. Kira-kira bentuknya begini ya. Ini silindernya. Terus ini adalah Z gitu ya. Ini adalah rho ya. Rho. Kemudian ini juga sama ya, saya sebut namanya rho 1. Ini saya sebut namanya rho 2. Oke. Terus ini deskripsinya gini. Suatu permukaan silinder ya. Silinder ditempatkan pada rho berada di antara 1 dengan 1,4 cm. Jadi ini batas dalamnya ya, ini batas luar. Kemudian dialiri arus listrik ya. Listrik totalnya 50 ampere pada arah AZ topi. Nah, berarti kalau di gambar ini arah arusnya ke atas ya. Arah arusnya ke atas. Itu ya. Arah arusnya. Totalnya adalah 50 ampere. Jadi kabel ya. Ini kabel di bagian luarnya ini ya, kulitnya aja ya, bagian dalamnya kosong. Ini kabel-kabel yang biasa digunakan untuk antena televisi ya. Biasa kalau misalkan di rumah kalian ada antena yang misalnya parabola gitu ya, TV kalian di sini kan ada kabel. Nah, kabelnya kalau dibuka tuh bentuknya seperti ini. Jadi dia ada lapisan luar sama lapisan dalam. Nah, di sini biasanya itu isolator ya, bisa busa atau plastik ya, macam-macam lah. Oke, kita diminta untuk tentukan total arus, total flux. Total flux magnetik pada bidang psi sama dengan 0, ya, kemudian Z berada di antara 0 dan 1, kemudian rho-nya berada di antara 0 sampai 12. Oke, silakan digambar dulu. Gimana? Udah selesai? Gambarnya? Udah. Oke, kita lihat ya. Ini total flux pada psi sama dengan 0, berarti dia ambil satu titik aja. Di sini psi sama dengan 0, nggak muter ya. Z-nya di antara 0 sama 1. Misalkan ini adalah Z0 di sini. Kemudian ini saya ambil di sini adalah 1 ya. Kemudian rho dari 0 sampai 12. Nah, rho itu kan yang bagian ini ya, yang bagian jari-jarinya. Berarti 0 itu di pusat sampai 12 itu di bagian sini ya, di luar sini ya. Nah, misalkan saya ambil 12. Nah, biar lebih enak,
menggambarkannya, ini saya gambarkan dua dimensi ya. Berarti kan kalau gambar dua dimensinya ini seperti bentuk donat ya. Seperti inilah kira-kira. Nah, ini adalah row ya. Row-nya, kemudian ini Z-nya ke atas ya. Jadi ini begini ya simbolnya, Z-nya ke atas. Terus ini yang bagian kuningnya. Nah, pada bagian ini tadi harusnya mengalir ya. Berarti kalau digambarin ini bentuknya begini ya. Harusnya ke arah sumbu Z. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi row-nya dari 0 sampai 200, berarti kan dari dalam sampai keluar ya. Misalkan ini 12 ya. Nah, kita bisa lihat kan ini kita bisa bagi menjadi 3 bagian ya. Untuk row kurang dari row 1 ya. Habis itu row berada di antara row 1 dan row 2 ya. Terus row lebih besar daripada row 2 tapi kurang dari 12. Salah saya gambarnya. Row berada di antara berapa nih? Row 2 sampai 12. Itu ya. Jadi ada 3 daerah ya. 1, 2 sama 3. Nah, gitu ya. Sama juga kita kan mau menghitung ini berarti pakai hukum ampere ya. Integral tertutup. Terus dulu hukum ampere. Sorry, ini ada masalah ya. Error dia. H.dl sama dengan I inside ya. Kalau misalkan sekarang kita mau nyari medan magnet ya misalkan ya. Misalkan ini saya ganti ya total magnet ya. Medan magnet. Berarti kan ini saya kasih simbol namanya B ya. Biar nggak H terus ya, saya ganti jadi B. Berarti kan ini integral tertutup B.dl ya. Nah, ini berarti kan mu 0 in per sebentar tadi B itu sama dengan apa ya? Sama H. Nah, lupa saya. B mu 0 kali H ya. B sama dengan mu 0 kali dengan H. Berarti kalau ini kita kalikan mu 0 ya jadi B ya. Berarti ini juga dikalikan dengan mu 0. Nah, ini kan diketahui arus total ya yang mengalir di sini sama dengan berapa. Nah, akan jadi masalah kalau kita mau nyari medan magnet yang di bagian sini. Kenapa? Karena tadi ya yang dibilang Freddy bahwa arus yang dilingkupi itu yang di bagian dalam aja. Nah, kita harus cari seperberapanya. Gitu ya. Nah, di sini saya cari dulu kerapatan ya, kerapatan arus pada kulit silinder. Nah, kerapatan arus pada kulit silinder saya sebut namanya J ya. Nah, J-nya kan bisa dihitung seperti begini. Kerapatan itu kan total dibagi dengan, ini kalau kita bicara luas ya, berarti total arus dibagi dengan luas dari ini, yang warna kuning ini ya. Berarti ini adalah yang warna kuning adalah kan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Ya, berarti ini adalah V rho 2 kuadrat ya minus V rho 1 kuadrat. Ya. Ini adalah tadi saya ulangi luas dari yang area bagian kuning ya. Bagian kuning. Nah, kita masukin aja angkanya di sini. I-nya tadi 50 ya, 50 ampere. Berarti 50 per V-nya kita keluarin. Buka kurung. Rho 2 kuadrat minus rho 1 kuadrat. Rho-nya ada nilainya ya? Berapa tadi rho-nya? 1 sampai 1,4. Nah, ini kita jadikan
dalam meter dulu ya. Berarti ini 50 per V, itu kan tadi 1 cm ya, sama 0,4, 1,4. Nah, ini kita ubah ke meter, berarti 0,014 kuadrat minus 0,01 kuadrat. Nah, sip. Nah, ini silakan dihitung ya, pakai kalkulator aja. Ini kira-kira jawabannya adalah 1,66 kali 10 pangkat 5 ampere per meter persegi. Nah, ini adalah kerapatan arus. Atau current density ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat kerapatan arus, sekarang kita gunakan hukum ampere ya. Gunakan hukum ampere. Untuk yang bagian rho kurang dari rho 1, berarti kan kalau kita lihat gambar ini ya, berarti kan ini gambarnya seperti ini tadi yang bagian dalamnya, kemudian ini adalah arus daerah yang arusnya mengalir ya. Nah, lintasan ampernya berarti kan bagian dalam sini ya. Tadi kan ini adalah rho 1 gitu ya. Ini rho 2. Nah, rho-nya kan berarti cuma segini aja. Nah, ada nggak yang dilingkupi oleh lintasan ampere arusnya? Di sini kan nggak ada ya. Maka integral B dot dl sama dengan mu 0 kalikan dengan I. Ini I-nya kan sama dengan 0 ya. Berarti integral B dot dl sama dengan 0. Nah, lihat di sini. Ini dl. dl tadi itu adalah lintasan ampere. Nah, sementara di sini kan lintasan ampere ada nilainya. Ya. Sesuatu dikalikan ada nilainya, hasilnya sama dengan 0. Maka si sesuatu itu harus sama dengan 0. Maka di sini B nilainya sama dengan 0. Ya, untuk rho kurang dari rho 1. Oke ya. Kemudian untuk yang daerah rho berada di antara tadi rho 1 dengan rho 2 ya. Berarti kalau di gambar ini saya pindahin aja ke bawah. Nah, sip. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oops, jadi hapus semua. Oke, tadi ini yang bagian dalam, yang bagian luar. Ya, anggap aja lingkaran betul ya. Rho 1, ini adalah rho 2. Nah, sekarang kan ini yang bagian sini ya. Ini lintasan ampernya yang di sini. Nah, maka arus yang dilingkupi adalah sebagian ada di sini ya, tidak semuanya. Nah, ini akan kita hitung dengan menggunakan kerapatan arus. Maka di sini ampernya integral tertutup B dot dl sama dengan I inside dikalikan dengan epsilon mu 0 ya. Mu 0. Berarti ini kan integral dl adalah keliling lingkaran ya. B dikalikan dengan 2V rho ya. Bukan rho 1 atau rho 2 ya. Kita pakai rho karena itu adalah lintasan ampernya ya. Rho adalah jari-jari lintasan ampere. Sama dengan I inside. Nah, I yang ada di dalam sini ya, I inside itu. Ini ya, yang warna hijau ini, I inside-nya. Berarti kan I inside itu sama dengan berapa kerapatannya dikalikan dengan luasan yang ini. Berarti kan VR gitu ya, V rho kuadrat minus rho 1 kuadrat gitu ya. Dikalikan dengan mu 0. Gitu ya. Jadi dari sini ke sini ini adalah si I inside ya, I inside. Oke, sampai sini apakah ada yang bingung terkait ini?
Nggak ada. Oke, V-nya kita coret, maka di sini kita dapatkan nilai B-nya adalah mu 0 ya, dikalikan dengan kerapatan arus per 2V 2 rho kalikan dengan rho kuadrat minus rho 1 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat lagi arah dari medan magnet yang ada di dalam sini. Arahnya kemana kira-kira? Lihat gambar lagi ya. Arah arusnya ke atas. Jadi kemana kira-kira arah medan magnetnya? Bingung ya? Oke, kalau bingung biarin aja dulu. Nanti coba dianalisa ya. Ini baru besarnya aja ya. Besar medan magnet di ini ya, rho di antara siapa tadi? Rho 1 dan rho 2. Oke. Kemudian yang ketiga itu kita mencari medan magnet B ya di rho berada di antara 12 sampai dengan rho 2. Nah, ini menjadi lebih mudah lagi ya. Oke. Kalau lebih besar daripada rho 2 dan kurang dari 12, berarti kan si lintasan ampernya ada di luar sini. Ya. Ini si rho-nya. Kemudian arusnya ada di dalam. Ini ya. Ini mirip-mirip lah waktu kita belajar di fisika dasar ya. Nah, sehingga di sini I inside-nya berapa? I inside-nya ya sama dengan arus yang total ada di dalam sini, yaitu 50 ampere. Ya udah, tinggal masukin aja nanti ya. Integral tutup B per DL sama dengan mu 0 kali I in. I-nya masukin nih 50 ampere. Udah ya, jadi nanti B sama dengan mu 0 kalikan dengan 50 per 2V kalikan dengan rho. Nah, itu dia ya. Oke, nanti rho-nya tentu kan akan berubah ya dari sini sampai ke sini ya. Jadi B-nya makin lama akan makin, kalau rho-nya makin besar berarti kan B-nya makin kecil ya. Jadi nanti dia akan berkurang, lama-lama akan berkurang. Jadi kalau digambarkan sketsa medan magnetnya ya, sini ya. Sketsa medan magnet. Ini aja saya ambil gambarnya. Oke, ini dia. Saya hapus sebagian biar lebih rapi ya. Nah, kita coba gambarkan sketsanya. Ini adalah begini ya. Ini besarnya medan magnetnya, B-nya. Ini tadi batas di sini adalah rho 1, ini adalah rho 2. Oke, kita lihat untuk yang daerah yang kurang dari ya, dari rho 1 berarti kan bagian sini ya. Bagian sini tadi nilainya 0. Kemudian yang bagian tengah-tengah sini itu ini ya, 1 mu 0 J per 2V rho kuadrat min rho 1 kuadrat. Nah, kalau rho-nya makin besar berarti kan gimana nih? Dia akan, kalau ini makin besar, kira-kira gimana nih? Kalau ini makin besar, berarti kan nilai ini ikut besar juga ya, kalau rho-nya makin besar. Sedangkan rho 1 itu nilainya tetap. Jadi kalau misalkan jadi kalau digambar itu dia akan pada titik tertentu
Kemudian dia akan naik gitu ya. Naik. Tapi di sini ada separuh ya. Jadi kayaknya sih dia naiknya nggak terlalu bagus ya. Ini harus di sketsa betul dengan Excel ya, biar lebih bagus. Nah, habis itu sudah sampai maksimum di sini pada magnetnya, dia akan V0, mu 0 50 per 2 V kali rho. Nah, berarti kan berbanding terbalik antara B sama rho-nya ya. Berarti dia akan berkurang separuh di sini. Nah, kira-kira gini sketsanya. Ya. Oke, ini kita sudah membahas 2 contoh soal. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Iya, siapa ini? Dermawan selain, Pak. Ya, silakan. Di kerapatan arus tadi masih kurang, Pak. Yang ini? Ya, Pak. Ya, ini kalau misalkan kerapatan air, massa jenis itu kan massa per volume gitu kan. Massa itu adalah kuantitas yang ada kemudian dibagi dengan ruangnya gitu kan ya. Ruang atau volumenya. Volume di mana si kuantitas ini ada. Nah, di sini kan kita bagi antara massa sama volume. Nah, di sini kita punya kerapatan arus J. Berarti kan kuantitas yang mau dibagi apa? Arusnya dibagi dengan ruang gitu kan. Cuman di sini kan kita bicaranya arusnya dia menembus suatu luasan gitu ya. Maka si total arus ini akan dibagi menjadi luas yang tersedia gitu. Jadi kerapatan arus itu sebenarnya arus dibagi dengan luas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini luasnya kita ini kan bentuknya adalah yang ini dibatasi sama yang ini gitu ya. Daerah ini aja yang ada luasnya. Berarti kan untuk mencari luasan yang di bagian sini adalah lingkaran luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil gitu ya. Luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil gitu ya. Berarti kan I per luas lingkaran besar kan VR ya. R kuadrat. R itu kan jari-jari. Nah, jari-jari kita di sini adalah si rho 2 kuadrat ya. Rho 2 ya. Maka kalau VR kuadrat berarti V rho 2 kuadrat ya, minus luas yang kecil yang putih bagian dalam ini. Gitu kan ya. Berarti V kalikan dengan VR kuadrat ya. VR 1 kuadrat. Nah, gitu. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain mau bertanya? Cukup? Ya, Cukup, Pak. Ada lagi yang mau tanya atau cukup? Oke, coba dulu saya mau tanya sama Jackson. Halo Jackson. Jackson lagi bikin kopi ya, menghilang dia. Iya, Pak. Oh, ada. Halo Jackson. Oke. Joy, halo Joy. Ya, Pak. Apa kesimpulan Joy dengan melihat apa yang sudah kita kerjakan sekarang ini? Bisa kasih sharing kesimpulannya gimana? Untuk menghitung medan magnet dari dari arus gitu ya, Pak, bisa menggunakan hukum ampere. Oke, betul. Ada lagi? Itu aja, Pak. Itu aja. Joy, saya mau tanya, selama melakukan kuliah PJJ ya untuk semua mata kuliah gimana? Saya ingin tahu nih.
susah, ada kendala atau gimana gitu, atau lebih gampang atau gimana? Kalau saya lebih suka PJJ sebenarnya Pak, karena belajarnya nggak dibatasi waktu gitu ya. Terserah saya kapan mau belajar. Kalau di kampus harus datang ke kelas, terus konsentrasi saya kurang di kelas gitu Pak. Oh, oke. Kapan mau belajar bisa ya, cuman ada juga yang jadi kapan-kapan nggak belajar juga ini. Iya Pak. Oke, Joy, thank you. Terus saya mau dengar David. Halo David. David Sinaga. Ada, David. David lagi bikin kopi kayaknya. Rusak mic saya, Pak. Oh iya, rusak mic-mu. Oke, Juvenson, halo. Oke, Juvenson lagi bikin kopi juga nih ya. Oke, baiklah kalau gitu ya. Silakan diperdalam lagi ya materinya, dikerjakan latihan yang ada di buku di buku Hayat atau buku Sadiku biar lebih paham lagi. Saya rasa cukup ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, ini Makasih, Pak. ada yang nanya videonya bisa di-share. Ya, nanti saya share ya. Silakan linknya dapat di CIS. Baik Pak.